Perkenalkan, namaku Laksana. Aku adalah anak pertama dari ibuku yang bernama Bu Marni. Sedangkan ayahku bernama Pak Sugianto. Mereka merupakan pasangan suami istri dari keluarga yang cukup terpandang yang memiliki pengaruh besar. Kami pun menjalani kehidupan yang berkecukupan, bahkan bisa dikatakan kehidupan mewah kami di sebuah kota kecil yang menjadi tempat tinggal kami. Namun perlu diingat ketika aku terlahir, di mana masa itu merupakan masa lalu yang cukup kelam. Ya, ayah dan juga ibuku waktu itu terperangkap dalam belenggu keterbatasan. Badai kehidupan menghantam, mereka pun menjadi saksi bisu dari tragedi yang tak mungkin pernah aku lupakan itu. Di mana beberapa rumah menjadi arang hitam yang menyala di tengah-tengah malam. Dalam tragedi itu, ayah pun terpaksa menyerahkan diri terhadap takdir yang sangat kejam. Pekerjaan sebagai loper koran adalah satu-satunya tali penghubung dengan realitas yang terus merosot, bahkan penghasilan yang tidak pernah menentu. Hanya seakan-akan menjadi bayang-bayang kegelapan, menari-nari di tepi kehidupan mereka saat itu. Keluarga ayah benar-benar terpuruk dalam ketidakpastian dan malah dihantui oleh ketidakkaruan saudara-saudara yang menolak mengakui ikatan darah sebagai anggota sejati dari Tra Sugianto. Namun entah bagaimana ceritanya, sebuah keajaiban terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Kondisi ekonomi keluarga kami pun kian membaik. Ibu pun hanya bercerita bahwa kami mendapatkan masukan modal bisnis kelapa sawit. Meski begitu, aku belum pernah melihat secara langsung kebun-kebun yang dimiliki oleh keluargaku itu. Sebagai anak dari Pak Sugi, aku bisa hidup dengan nyaman di kota ini. Tetangga-tetangga segan kepadaku dan teman-teman di sekolahku juga memperlakukanku dengan sangat baik. Aku pun sangat yakin itu semua karena pengaruh dari keluargaku. Dan pada saat itu, ketika aku sedang berdiri di depan rumah, tiba-tiba saja kala itu aku mendengar sebuah ucapan dari seseorang. "Nak, lebih baik kamu keluar saja dari rumah itu." Tiba-tiba ada seseorang kakek-kakek tunanetra yang berhenti mematung di depan rumahku. Ia pun tidak menoleh ke arahku, namun aku merasa ucapan itu memang tertuju untukku. Apalagi tidak ada siapapun di sini selain kami berdua. "Kek, maksudnya apa ya, Kek?" Tanyaku kebingungan kepada kakek itu. Kemudian ia pun hanya menghela nafas dan berpaling meninggalkanku. Bagaimanapun caranya, aku kemudian keluar dari rumah ini. Ada yang tidak benar ucapannya. Aku tidak mengerti maksud yang ingin disampaikan oleh kakek itu. Akan tetapi, sepertinya ia sedang meramalkan keadaan rumahku. Selalu mengatakan bahwa rumah yang besar namun ditinggali oleh sedikit orang pasti terasa sepi. Aku pun percaya bahwa itu adalah alasan yang masuk akal. Namun ternyata itu bukanlah maksud sebenarnya dari ucapan kakek tunanetra itu. Ya, kakek tersebut ternyata merasakan keberadaan sesosok yang sangat jahat di dalam rumah ini. Dan baru beberapa bulan kemudian, aku pun baru mengetahuinya tepat di malam hari ketika aku terbangun tepat saat jarum jam kala itu melewati jam 12 malam. Suasana pun terasa tidak biasa, namun aku memilih untuk mengacuhkannya. Akan tetapi, setelah aku beranjak tidur, tiba-tiba saja kala itu terdengar suara derap langkah kaki dari luar kamar yang membuatku memutuskan untuk keluar. Dan ternyata itu adalah ibu. Akan tetapi, wajahnya kala itu terlihat sangat aneh. Ibu hanya berjalan dengan wajah pucat dan kemudian meninggalkan rumah. Aku sempat ingin memanggilnya, tetapi mengurungkan niat. Dan tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja kala itu aku kembali mendengar suara. Suara seseorang perempuan, sementara ibu saat itu sedang keluar rumah. Jadi siapa sosok yang menyerupai ibu yang berada di dalam kamar? Pertanyaan itu menggantung di udara, meninggalkan kebingungan di dalam kamar. Perasaanku pun tak karuan. Di dalam kamar seolah-olah baru saja ada seseorang yang keluar dari sana. Ada helaian rambut putih di lantai depan pintu kamar bapak.
Akan tetapi, sebelum memutuskan untuk masuk, aku pun tersadar akan sebuah pemandangan yang sulit untuk aku lupakan. Suara itu terdengar dari bapak yang sedang bersetubuh dengan seseorang perempuan. Memang aku tidak melihatnya dengan jelas, namun saat aku mendekat, aku sangat yakin perempuan itu bukanlah ibu. Dan ternyata, ayah tengah bersetubuh dengan seseorang perempuan berambut putih panjang. Sosok itu pun mengenakan kebaya berwarna merah, dan sosok itu bermata hitam dan juga bibirnya. Kulitnya pun penuh dengan keriput dan juga borok. Seolah-olah sosok itu umurnya sudah sangat tua, bahkan aku hampir muntah saat melihatnya. Terlebih samar-samar kala itu aku mencium bau bangkai dari arah kamar. Aku terlalu takut dan tidak berani berbuat apa-apa. Perbuatan menjijikkan itu terjadi di depan mataku. Aku pun berusaha melupakan hal yang kulihat tadi, namun sepertinya itu sangat sulit bagiku. Setelah kejadian malam itu, di pagi harinya pun semuanya nampak seperti biasa. Ibu sudah mempersiapkan masakan untuk sarapan untukku. Sebenarnya aku ingin sekali menanyakan apa yang telah terjadi malam itu. Namun pertanyaanku tertahan karena rasa takut. Dan pada akhirnya aku pun memutuskan untuk menutup mulut dan melanjutkan hidup seperti biasa. Namun sayangnya keputusanku itu salah, dan beberapa tahun setelah aku menyaksikan kejadian menjijikan itu, waktu itu aku kembali terbangun dengan perasaan tak biasa, aneh sekali. Dan kemudian aku pun memutuskan untuk tetap berada di dalam kamar dan berusaha untuk kembali tidur. Akan tetapi ada sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Ya, kala itu terdengar sebuah suara menggangguku. Suara itu terdengar dari arah jendela kamarku, dan suara itu seperti seseorang yang tengah memainkan kukunya di kaca jendela. Dengan keadaan tetap tenang, aku pun berusaha untuk membiarkan. Akan tetapi, suara itu kembali terdengar namun semakin keras. Dan tiba-tiba saja kala itu jendela kamarku pun terbuka dengan sendirinya. Angin masuk ke dalam kamar, menerbangkan lembaran-lembaran kertas di atas mejaku. Seketika aku pun terbangun dan segera menutup kembali jendela yang terbuka. Dan betapa terkejutnya kala itu ketika saat aku melihat apa yang ada di luar jendela. Ya, di luaran sana sesosok perempuan muncul. Rambutnya putih panjang, matanya dan mulutnya hitam, dan kulitnya penuh dengan borok sedang melayang-layang di atas udara. Jantungku pun berdetak dengan kencang. Ketakutan melanda di sekujur tubuhku, dan aku pun kemudian memutuskan untuk berlari keluar rumah. Akan tetapi, tubuhku terasa kaku, bahkan untuk berdiri saja kakiku begitu terasa lemas. Dengan berbagai cara kemudian dengan susah payah aku berusaha mencapai pintu. Meskipun aku menggunakan seluruh tenagaku dalam kepanikan. Aku ingin berteriak meminta tolong, namun suaraku terasa tertahan, hanya bisikan-bisikan kecil yang bisa keluar dari mulutku saat itu. Dan pada saat itu aku tak mampu lagi untuk mempertahankan kesadaran diriku. Dan seketika dunia di sekitarku mulai memudar. Aku waktu itu benar-benar jatuh pingsan. Keesokan paginya, waktu itu aku mendengar suara yang memanggil-manggil namaku. "Nak, kenapa kamu tidur di lantai? Kamu gak sekolah?" Ya, pagi itu ternyata ibu membangunkanku yang tak kunjung keluar dari kamar. Aku mencoba mengingat kejadian semalam yang membuatku terbaring di atas lantai. Mengetahui wajahku yang pucat dan keadaanku yang tidak membaik, ibu pun memaklumi untuk tidak berangkat sekolah. Namun saat itu aku memutuskan untuk menceritakan apa yang terjadi semalam di meja makan. Mendengarkan hal itu, raut wajah ayah dan juga ibu seketika langsung berubah. Mereka pun saling bertatapan seolah-olah sedang menutupi sesuatu. Namun apa yang keluar dari mulutnya ternyata berbeda dengan perubahan ekspresi mereka sebelumnya. Kamu itu mungkin kecapean saja. Istirahat beberapa hari saja dulu, baru masuk sekolah nanti," ucap ibu. "Iya, nanti kalau ada waktu kita liburan dulu, kita jalan-jalan," tambah ayah.
Aku pun sedikit ngotot, meyakinkan bahwa kejadian malam itu bukanlah mimpi melainkan sebuah kejadian nyata. Akan tetapi mereka tetap saja untuk menyangkalnya dan berusaha menenangkan diriku. Aku pun sempat ingin menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh ayah. Namun aku takut ucapanku akan merusak hubungan keluargaku saat itu. Aku pun hanya bisa pasrah dan berusaha untuk tidak memikirkan kejadian semalam. Namun perasaanku tetap tidak bisa tenang. Namun sayangnya malam itu hanyalah permulaan. Aku menyadari setelah beberapa kejadian aneh menimpaku saat itu. Ya, waktu itu ketika aku sedang olahraga di sekolah, aku bersama teman-teman sekolahku melakukan ujian ATK bergantian dan menyelesaikannya. Akan tetapi tiba-tiba saja waktu itu tubuhku terasa mual semual-mualnya. Temanku Dawam kala itu menemaniku ke kamar mandi untuk membantuku. Kemudian aku muntah di dalam kamar mandi. Namun yang keluar dari mulutku kala itu adalah gumpalan rambut putih yang terendam cairan merah darah. Aku waktu itu benar-benar merasa panik dan semakin pucat. Dan ketika keadaanku saat itu seperti itu, kedua orang tuaku pun kemudian waktu itu mengantarkanku untuk berobat di rumah sakit. Akan tetapi sang dokter waktu itu seolah-olah mengetahui sesuatu. Kemudian sang dokter kala itu menatap kedua orang tuaku dengan keadaan kesal. Keadaan tubuhku pun semakin lama semakin melemah. Aku kesulitan untuk makan dan gumpalan rambut itu masih sering keluar dari tubuhku. Kupikir hal itu sudah cukup mengerikan, namun nyatanya sebuah kejadian waktu itu membuatku merasa ingin menyerah dalam kehidupanku. Suatu malam, ayah kala itu sedang ada sebuah urusan yang mendadak. Aku pun waktu itu menghabiskan waktu dengan menonton TV sampai jam tidurku. Akan tetapi, tiba-tiba saja selama menonton TV kala itu aku merasakan perasaan yang sangat aneh. Perasaan itu pun sulit untuk dijelaskan. Dan pada saat itu, aku langsung menoleh ke arah belakang, ke arah ruangan dapur. Aku sadar itu ibu hanya menatapku terdiam di sudut tempat tanpa bergerak sedikit pun. Ibu pun tersenyum, namun aku tahu dengan jelas bahwa itu bukanlah senyuman ibu yang biasanya. Itu adalah senyuman yang kulihat saat ibu membunuh adikku dulu. Bu, ibu, aku pun mencoba menanyakan terhadap ibu. Namun ibu tak bergerak sama sekali. Aku ingin menghampirinya, namun rasa takut menyelimutiku. Sebaliknya, ibu pun malah tertawa dengan suara yang sangat aneh. Dengan perlahan-lahan, ibu mengambil sebuah pisau dan kemudian mendekatkan ke arahku. Kamu ganteng, nak. Lebih ganteng jika matamu boleh ku minta. Mendengar ucapan itu, sontak aku langsung memaksakan diriku yang lemah untuk menjauh dari ibu. Aku ingin langsung berlari ke kamar, namun aku teringat bagaimana di kamar itu adikku waktu itu mati di tangan ibu. Saat itu, aku memilih untuk keluar rumah, namun tak kusangka-sangka di depan sudah ada sekumpulan orang. Mereka memberi isyarat kepadaku untuk keluar dan aku pun menurutinya. Di antara mereka ada beberapa orang yang kukenal. Yang pertama adalah kakek tunanetra yang kulihat beberapa waktu lalu. Dan ada beberapa juga Pak D dan juga budiku yang juga sudah berada di sana. Nah, kamu tidak apa-apa kan, nah? Ucap Budi, dan pada saat itu Budi pun langsung segera merangkulku dengan sangat erat-erat. Ibu Bude, ucapku terhadap Bude yang waktu itu tak mampu menahan air mata. Rupanya sedari tadi sudah ada beberapa orang yang mencoba untuk masuk ke dalam rumah, namun mereka selalu gagal. Dan tidak lama kemudian Bude pun sedikit menjelaskan kepadaku. Ternyata rumah yang kami tempati itu ada sesuatu yang tidak logis. Sesuatu yang sangat gelap, dan rumahku itu ternyata telah dihuni oleh sesosok perempuan yang bernama Nyai Roro Mayit. Kamu sudah diincar, Le. Terdengar suara kakek tunanetra itu yang memperingatkanku. Nyai Roro Mayit? Tanyaku bingung. Sudahlah, sekarang kamu ikut Bude saja dulu.
biar Bude yang jelaskan nanti. Semuanya nanti akan Bude ceritakan, ucap Bude. Kamu saat ini harus dibungkus kain kafan dulu. Tidak, aku belum mati, kek. Aku masih hidup. Namun ini adalah ritual agar sosok Nyai Roro Mayit tidak menemukan keberadaanmu, ucap kakek dengan secara tiba-tiba yang sangat mengejutkanku. Dan disinilah cerita tentang apa yang telah terjadi terhadap keluarga kami. Semuanya diceritakan oleh Bude dengan sangat gamblang. Ternyata aku adalah tumbal pesugihan berikutnya dari ayahku yang sudah putus asa. Ternyata ayah sedang mencari cara untuk menghentikan perjanjian itu. Dan ternyata ayahlah yang telah meminta terhadap Pak D dan juga Bude untuk pergi ke rumah dan juga menolongku. Ia sudah membaca kemungkinan terjadinya hal ini. Perjanjian yang dimaksud oleh Bude adalah sebuah ikatan yang terjalin antara ayah dan juga ibuku dengan penghuni tempat keramat di sebuah bukit yang sering disebut sebagai mengisahkan bahwa pada saat itu ayah dan ibuku tidak mampu menahan derasnya cemoohan dari orang-orang yang merendahkan kehidupan mereka. Karena kondisi keuangan keluarga yang sangat sulit, bahkan beberapa saudara kami bahkan menolak mengakui ayah sebagai kerabat mereka. Keputusan berat ini pun kemudian diambil oleh mereka. Ayah dan juga ibu kemudian pergi ke punden keramat, tempat yang dianggap keramat dan dipercayai sebagai tempat di mana Nyai Roro Mayit bersemayam di sana. Kemudian mereka menjalani ritual yang rumit dan mengerikan yang melibatkan penelanan kumpalan-kumpalan rambut putih yang mereka dapatkan dari makam dalam kegelapan malam. Mereka pun harus menelan kumpalan rambut putih itu sebagai bentuk perjanjian dengan Nyai Roro Mayit. Kumpalan rambut itu hanyalah simbol, namun di balik semua itu, Roro Mayit meminta sebuah perjanjian. Ayah harus menikah dengan Roro Mayit dan kemudian melakukan hubungan badan di malam-malam tertentu. Ayah yang sudah gelap mata pun akhirnya menyetujui semua persyaratan yang telah diberikan oleh Roro Mayit tanpa sepengetahuan ibu. Dan setelah kembali, hidup kami pun mengalami perubahan yang sangat cepat. Keluarga kami tiba-tiba menjadi kaya dan dihormati di desa. Adikku dan aku terpaksa menjadi tumbal untuk perjanjian tersebut, dan saat waktuku telah habis di dunia ini, giliran ibuku dan juga ayahku yang akan menjadi korban selanjutnya. Dari perjanjian yang kelam itu, saat ini ayah masih belum kembali. Bude pun mengatakan ayah masih mencari orang-orang yang mungkin bisa menolong kami. Sedangkan kondisi ibu membuatku khawatir. Setelah kejadian malam itu, mental ibu tidak stabil. Terkadang ia sering tertawa-tawa sendiri seperti orang yang gila. Dan pada saat itu, ayah pun kemudian memutuskan untuk menitipkan ibu sementara waktu berada di rumah sakit jiwa. Menurut mereka, masalah terbesar adalah aku. Umurku hanya 40 hari setelah Nyi Roro Mayit menunjukku sebagai tumbal pesugihan selanjutnya. Selama 40 hari itu, teror pun akan terus terjadi terhadap diriku. Aku mengingat setelah melihat sosok itu, hari berikutnya aku kemudian memuntahkan kumpalan-kumpalan rambut berwarna putih. Akan tetapi, belum genap 40 hari, iblis itu pun tersadar jika ayahku ingin berbuat sesuatu. Mungkin saat itu, iblis itu ingin memberi peringatan kepada ayah dengan membunuhku dengan lebih cepat. Belum ada orang yang merasa mampu untuk mengatasi masalah ini. Seseorang yang mengerti dengan hal seperti ini, namun ia pun tidak berani bila harus menghadapi makhluk itu. Ia hanya memberi cara satu-satunya cara agar tidak ditemui oleh Nyi Roro Mayit. Aku harus dipakaikan kain kafan sampai matahari terbit. Hal ini harus dilakukan kepadaku sampai masa 40 hari itu terlewati. Aku tidak memiliki pilihan lain selain pasrah kepada keputusan Bude dan juga Pak D. Mereka pun terlihat benar-benar khawatir dan merasa bersalah dengan apa yang telah terjadi terhadap keluarga kami. Kemudian berbaringlah aku di balik kain kafan ini. Bukanlah hal yang mudah.
Selain harus berada di sini selama berjam-jam, semakin lama aku mulai merasakan keanehan demi keanehan. Mungkin Nyi Roro mayit tidak menemukanku, namun makhluk-makhluk halus di sekitar tempat ini mulai tertarik kepadaku. Kala itu aku bisa melihat sesosok pocong yang menempelkan dirinya di langit-langit rumah dan terus memandangku dari atas. Aku bisa melihat sosok setan berekor yang merayap di dinding dengan wajah yang sangat mengerikan. Aku juga bisa melihat sesosok wanita berwajah pucat tengah mengintip kami dari balik jendela itu. Sosok itu terlalu mengerikan dan beruntungnya selama dalam ritual kafan ini selalu ada setidaknya satu orang yang menemaniku. 40 hari pun berlalu. Kakek tunanetra itu datang bersama Pakde dan melihat keadaanku. Rupanya ia juga seseorang pelaku spiritual yang memang sejak awal khawatir dengan keadaanku. Dan pada saat itu kakek tunanetra itu pun kemudian berucap, "Kamu sudah selamat, tapi ini tidak selamanya," ucapnya. Maksudnya bagaimana ya Mbah?" Tanyaku kepada kakek tunanetra itu. "Ayahmu sudah menemukan seseorang yang bisa menghalau Nyi Roro mayit dari dirimu. Namun itu hanya sementara. Ketika orang itu meninggal atau melemah, sosok itu akan mencela dan membalas dengan lebih kejam." Jelas kakek itu lagi. Mendengarkan ucapan itu, aku pun menelan ludah, takut membayangkan seandainya hal itu benar-benar terjadi. Terus saya harus bagaimana Mbah?" Tanyaku lagi terhadap kakek tunanetra itu. "Mbah juga tidak tahu. Tapi jika kamu ditakdirkan untuk selamat, yakinlah kalian akan selamat. Hanya Tuhan yang mengatur hidup dan matinya seseorang." Aku setuju dengan perkataan itu. Saat ini yang bisa aku lakukan hanyalah pasrah kepada Yang Maha Pencipta, sembari mencari cara untuk memperbaiki keadaan ini. Namun setelahnya aku baru mengetahui sebuah kenyataan yang membuatku hampir tidak mampu mempertahankan kesadaranku. Kabar itu seolah-olah menjadi pukulan terberat dalam hidupku. Namun tak disangka-sangka kebenaran yang baru saja terungkap membuatku hampir kehilangan pegangan pada kenyataan ibu nampaknya akan berada di rumah sakit jiwa untuk waktu yang cukup lama. Sementara ayah, kehadirannya tak mungkin lagi menyatu bersama kami. Saat berita itu mencapai telingaku, air mataku mulai menetes tanpa berhenti. Dan pada saat itu Pakde pun memberikan kabar pahit bahwa jasad ayah telah ditemukan di sebuah hotel tua di wilayah Jawa. Tubuhnya penuh dengan borok dan rambut putih berserakan di sekitarnya. Mendengar kabar itu, hidupku seakan-akan terasa runtuh, meninggalkan luka-luka yang tak bisa terobati. Ayah yang seharusnya menjadi pelindung harus pergi meninggalkan kami sebagai konsekuensi dari pesugihan yang pernah dilakukan oleh ayah dan juga ibu. Ya, sekian kisah kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa bermanfaat. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang selalu mendukung kami, menyupport kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.